Belajar akuntansi keuangan lanjutan, kita akan membahas metode installment liquidation. Pendekatan yang kedua menggunakan advance plans untuk distribusi kas likuidasi bertahapnya. Di sini ada petunjuk untuk membuat advance plans tersebut, hanya saja akan lebih mudah kalau kita langsung melihat ke ilustrasinya. Ya. Langkah pertama adalah menghitung net capitalnya, ya. Yaitu ya kita gabungkan saldo capital dengan saldo loan-nya, ya, utang piutang antara partner dengan partnership. Ya. Saldo modal Amos 34.000, Bakar 30.000, Carter 18.000. Sementara ya saldo utang piutang mereka ke partnership tidak ada, ya, sehingga net capital interest-nya sama. Selanjutnya langkah kedua menentukan urutan pembagian, ya, agar ya saldo capital sama dengan rasio pembagian, ya. Rasio maksudnya rasio saldo capitalnya, ya, menjadi sama dengan rasio pembagian laba, ya, 0,3, 0,5, 0,2 laba ruginya, ya. Nah, kalau sekarang kita lihat ya saldo ini kan proporsi laba rugi alokasinya 0,3, 0,5, 0,2, ya, sementara modalnya 34.000, 30 dan 18. Ini kan kalau kita buat rasionya ini tidak sama dengan rasio pembagian laba ruginya. Nah, maka inilah diperlukan langkah yang keduanya, ya, yaitu kita mau hitung ya berapa tingkat kerugian, ya, tingkat kerugian yang akan menyebabkan saldo modal masing-masing partner menjadi nol, ya. Ini kita hitung untuk tiap partner, ya. Misalkan yang mudah untuk Bakar, ya, Bakar ini kan modalnya 30.000 dengan dia punya rasio pembagian laba rugi 0,5, maka kalau partnership rugi 60.000, maka yang dialokasikan ke Bakar adalah 0,5, ya, setengahnya yaitu 30.000. Maka saldo Bakar akan menjadi 0, ya. Atau ya angka 60.000 dapatnya dari mana? Kalau mau dihitung ya 30.000 saldonya Bakar dibagi 0,5 mendapatkan 60.000. Kemudian untuk Carter dengan cara yang sama, ya, 18.000 dibagi 0,2 yaitu 90.000. Untuk Amos 34.000 dibagi 0,3 113.333. Nah, maka urutan yang paling besarnya adalah Amos, ya, kemudian kedua Carter, yang ketiga Bakar. Dan urutan ini menjadi urutan distribusi kas. Nah, langkah ketiga menghitung kas untuk tiap partner, ya. Ini kita buat tabel seperti ini, ya. Di sini ada loss absorption potensial yang angkanya sudah kita hitung tadi. Kemudian di sebelah kanan ada distribusi asetnya nantinya, ya. Di sini kita awali dengan saldo modalnya dulu. Ini saldo modalnya. Kemudian teknik menghitungnya yang pertama, ya, kita mau hitung distribusi pertama adalah ke Amos, ya, sesuai dengan urutan tadi. Distribusi ke Amos berapa? Distribusi ke Amos dihitungnya, perhatikan, ya. Ini kita hitung dulu selisih antara loss absorption potensialnya Amos dengan urutan kedua Carter, ya. 113 kurang 90.000 yaitu 23.000. Kemudian kita kalikan dengan rasio pembagian laba ruginya Amos 0,3 mendapatkan 7.000. Sehingga untuk loss absorption potensialnya Amos sekarang dikurangi 23.000 menjadi 90.000 sama dengan Carter. Sedangkan untuk modalnya
Amos sekarang dikurangi 7.000 menjadi 27.000. Selanjutnya untuk langkah ketiga, ya langkah ketiga kita masih menghitung kas untuk para partner, ya, yaitu dari dimulai dari saldo loss absorption potensial, ya, 90.000 Amos, 60.000 Baker, 90.000 Carter. Maka kita sekarang akan menghitung, ya, yang paling tingginya sekarang ada dua partner, ada dua orang, Amos dan Carter. Maka sekarang akan kita hitung distribusi untuk dua orang ini, ya. Dengan teknik yang seperti sebelumnya, ya, kita hitung selisihnya, ya, loss potensialnya, ya, 90.000 dikurang 60.000, ya, 30.000. Ya. Kemudian alokasi untuk Amos berapa? 0,3-nya yaitu 9.000, untuk Carter 0,2 yaitu kali 30.000 yaitu 6.000. Maka, ya, sekarang, ya, loss absorption potensialnya, ya, saldonya sekarang menjadi sama, ya, 60.000, ya, setelah alokasi yang kedua. Kemudian saldo modalnya Amos sekarang menjadi, ya, 27.000 kurang 9.000, 18.000. Kemudian Baker tetap 30.000, untuk Carter 18 kurang 6 12.000. Nah, sekarang akan kita lihat, ya, saldo. Kalau di sini loss absorption potensialnya sudah sama, ya. Nah, kalau ini sudah sama, maka saldo modalnya menjadi rasio saldo modal akan sama dengan rasio pembagian laba ruginya. Kita lihat, kita cek, ya, 18, 30, dan 12, ya. Kalau ini masing-masing dibagi 6.000, ya, 18.000 dibagi 6.000 ini 3, ya, 30.000 bagi 6.000 ini 5, 12.000 dibagi 6.000 2, 352, ya. Berbanding rasionya sudah sama dengan rasio pembagian laba, ya, 352. Nah, sehingga sampailah kita ke langkah yang keempat, yaitu kita membuat, ya, cash distribution plan-nya, ya, membuat rencana distribusi kasnya, ya. Jadi urutan pembagian kasnya, yang pertama sebesar 28.000 ini adalah sebesar saldo liability, ya, liability ke pihak luar, ya, sehingga ini pasti menjadi urutan pertama, ya, sesuai dengan 28.000 ini adalah sesuai dengan saldo utang partnership ke pihak luar, ya. Ini 28.000 ini akan semuanya diberikan ke membayar pihak ketiga. Kemudian kalau ada uang, ya, 7.000 ini, kalau ada uang 7.000 berikutnya, maka 7.000 ini akan semuanya untuk Amos, ya, yang sudah kita perhitungkan di langkah kedua tadi, ya. Kemudian kalau ada uang 15.000 ini dapat dari mana? Dapat dari langkah ketiga, ya. Di langkah ketiga, Amos mendapat alokasi kas 9.000, Carter 6.000, totalnya 15.000. Maka kalau kalau yang di langkah ketiga ada 15.000, masih punya uang 15.000, maka 15.000 ini dialokasikan untuk Amos dan Carter. Ya, untuk Amos berapa? 60%, yaitu sesuai dengan perbandingan alokasinya, ya, Amos 0,3 dan Carter 0,2, ya. 0,3 dan 0,2 kalau dalam persentase berarti ini 60%, yang ini 3/5, 60%, 2/5, 40% berarti, ya. Kalau dalam persentase Amos 60%, Carter 40%. Kemudian, nah, sisa uang yang selebihnya, yang selanjutnya, kalau ada uang maka akan dialokasikan, dibagikan ke Amos 30%, Baker 50%, Carter 20%, ya, sesuai dengan alokasi pembagian laba ruginya, ya. Kenapa? Karena kalau sudah dialokasikan sampai dengan tahap yang
yang 15.000 ini, maka nanti saldo modalnya Amos, Baker, dan Carter sudah sama dengan rasio ini ya, rasio pembagian laba ya, sehingga untuk berikutnya langsung dihitung dengan sesuai dengan persentasenya ya, persentase rasionya. Nah, kita aplikasikan ya. Kita aplikasikan yang pertama ada uang 30.000 ya. Kalau ada uang 30.000 maka ya 30.000 ini ya yang pertama kali adalah untuk yang ya, ini ada uang 30.000, maka yang 28.000 untuk bayar utang. Kemudian masih ada sisa 2.000. Sisa 2.000 ini untuk siapa? Maka langkah kedua tadi adalah sampai dengan 7.000 adalah untuk Amos ya, maka yang ini 2.000 semuanya untuk Amos ya. Sehingga ya saldo liability-nya atau yang untuk liability ya dibayarkan 28.000, untuk Amos dibayarkan 2.000 ya, total yang dibayarkan 30.000. Kemudian pembagian cash yang kedua ada 15.000 ya, ada 15.000 cash yang tersedia. Ini untuk siapa? Maka kita kan sudah punya tadi ya, sudah punya rencana distribusi cashnya. Maka kita tadi langkah kedua kan kita 7.000 untuk Amos ya, tetapi tadi kan baru 2.000, masih kurang berapa? 5.000. Maka yang 5.000 ini kita selesaikan dulu, kita komplitkan untuk Amos sehingga menjadi 7.000. Nah, kalau masih ada sisa uang nanti untuk Amos 60%, Carter 40% ya. 15.000 berikutnya untuk Amos 60, Carter 40. Maka ya distribusi tahap yang kedua ya, ada uang 15.000, maka diambil dulu 5.000 untuk menggenapi jatahnya Amos yang 7.000 ya. 5.000 untuk Amos. Kemudian masih ada 15.000 dikurang 5.000, masih ada uang 10.000. 10.000 ini untuk siapa? Maka 10.000 ini untuk urutan yang di sini ya. Setelah 7.000 ke Amos, kalau ada uang 15.000, 60% Amos, 40% Carter. Ternyata uangnya tinggal 10.000, maka 10.000 ini 60% untuk Amos berarti 6.000, 40% untuk Carter 4.000. Ya, sehingga totalnya sekarang ya Amos dari 15.000 ini ya Amos mendapatkan 11.000, Carter 4.000 ya, totalnya 15.000. Nah, selanjutnya ada dari penjualan tahap yang ketiga dapat uang 10.000 ya. Dapat uang 10.000 ini maka kita genapi dulu yang tadi yang kita mau membagi 15.000 tadi ya, 15.000 kan 60% Amos, 40% Carter, tetapi tadi di langkah sebelumnya baru ada 10.000 ya, baru ada 10.000 kan. Nah, maka kita kalau ada uang lagi kita ambil dulu yang 5.000 untuk menggenapi menjadi yang 15.000 ya. Maka pembagiannya 60% untuk Amos berarti 3.000, 40% untuk Carter 2.000. Nah, masih ada sisa uang berapa nih? 10 dikurangi 5, masih ada uang 5.000. 5.000 ini untuk siapa? Nah, untuk siapa? Maka kita ikuti rencananya. Nah, setelah yang 15.000 dibagikan ke Amos dan Carter, maka yang selanjutnya dibagi sesuai proporsi ya, 30, 50, 20. Maka yang tersisa 5.000 tadi ya, yang sisa 5.000 ini maka untuk Amos 30% ya 1.500, Baker 50%, 2.500, Carter 1.000 ya. Maka Amos mendapat 4.500, Baker 2.500, Carter 3.000, total 10.000. Dan penjualan aset non kas yang terakhir mendapatkan uang 2.000, maka ya 2.000 ini dialokasikan sesuai dengan
proporsinya ya. 30% untuk Amos 600 ya, 50% untuk Bakar 1000, kemudian 20% untuk Carter. Seperti itu ya untuk pembagiannya ya. Nah, ini ada kasus ya, kebijakan partnershipnya ya. Ternyata alokasi untuk kalau loss itu beda dengan alokasi kalau dia untung ya, kalau profit ya. Jadi kalau profit misalkan 352 yang tadi ya, yang sudah kita bahas tadi kan alokasinya tadi 352 itu ya, untung ataupun rugi ya. Nah, sekarang misalkan di sini kalau alokasi loss-nya sekarang rasionya menjadi gini, 532 ya. Untuk profitnya katakanlah yang tadi ya, 352 ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya ini suka-suka para partner ya, mereka menyepakatinya bagaimana ya. Ya, boleh-boleh saja ya. Nah, kalau seperti ini maka bagaimana ya? Maka ya yang kita pakai untuk menghitung loss absorption potensial yaitu yang kita menggunakan yang loss rasionya ya, bukan profit rasionya. Ya. Jadi kalau alokasi laba dengan alokasi rugi berbeda, maka kita untuk menghitung loss absorption potensial kita hitung menggunakan angka loss ratio ya, misalkan 532 ya, 0,5, 0,3, 0,2. Maka untuk Amos ya saldo modal 45.000, maka loss absorption-nya dibagi 0,5 90.000. Bakar dibagi 0,3 80.000, Carter dibagi 0,2 100.000. Nah, maka ya urutan distribusi kasnya dari Carter, kedua Amos, ketiga Bakar. Nah, sekarang misalnya ya, ini ceritanya ya, ini alokasi profitnya 352, sedangkan alokasi loss-nya yang tadi 532. Nah, sekarang misalkan ada income 50.000 ya. Ketika likuidasi itu ternyata ya terdapat ada income 50.000, maka tadi ya net capital interest-nya tadi 45.000, 24.000 dan 20.000, maka ini kemudian ditambahkan dulu dengan alokasi gain ya. Alokasi gainnya 50.000 untuk Amos 30% ya. Alokasi gainnya ini mungkin dituliskan saja biar lebih jelas ya. Saya tuliskan dulu ya, alokasi gainnya ya, 30%, kemudian 50% dan 20%. Ya. Kemudian alokasi loss-nya 50%, 30%, 20%. Ya, berarti yang 50.000 gain ya untuk Amos 0,3 ya 15.000. Kemudian untuk Bakar 0,5-nya 25.000, untuk Carter 20% 10.000 ya. Sehingga saldonya menjadi Amos 60.000, Bakar 49.000, Carter 30.000. Kemudian alokasi loss-nya 30, 50, 30, 20, maka sekarang kita hitung loss absorption potensialnya ya. Untuk Amos 60.000 bagi 0,5 120.000, untuk Bakar 49.000 dibagi 0,3 163.000 333, Carter 30 dibagi 150 0,2 150.000. Maka urutannya menjadi ya Bakar
Carter dan Amos. Ya. Demikian ya untuk cash distribution plan ya. Terima kasih.